Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang dinanti-nanti kemunculannya itu adalah bos men Son Toyo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca tanda-tanda, setelah menganalisa data dan fakta, setelah mengamati segala peristiwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa lelaki yang disebut dalam 3 naskah kuno, Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, dan Serat Kalatida Ronggowarsito sebagai Satrio Piningit Sang Ratu Adil itu adalah Bosman Mardigu Wowit Prasantyo. Dalam video kedua, saya telah mengupas kriteria keempat Satrio Piningit Ratu Adil sebagaimana tercantum dalam naskah kuno Jangka Jayabaya, yaitu mengenai sifat dan kualitas perkataan dan pernyataannya yang dinyatakan bersifat seperti api. Ludahnya ludah api, idune idu geni. Namun juga kata-katanya sangat bertuah, sabdane malati. Kata-katanya yang bersifat analisis dan prediktif banyak yang tepat dan terbukti secara nyata. Dalam video kedua ini, saya akan mengupas kriteria kelima Satrio Piningit Ratu Adil yang juga dipenuhi oleh sosok Bosman Mardigu Wowit Prasantyo. Dalam Jangka Jayabaya disebutkan bahwa lelaki berparas kresna berwatak baladewa itu memiliki gelar sebagai pangeran perang. Ape para pangeraning perang. Begitulah Jangka Jayabaya menyebutkan. Artinya, Satrio Piningit Ratu Adil yang muncul ke permukaan setelah sekian lama bersembunyi di tempat terang itu bukan sosok lelaki berkarakter flamboyan, baik dalam ucap maupun sikapnya. Dia adalah sosok lelaki yang tegas dan keras pendiriannya, sehingga di dalam memimpin masyarakatnya dia lebih condong melakukan perlawanan atau mengibarkan bendera perang terhadap pihak-pihak yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara ketimbang memilih tunduk dan patuh yang dibungkus dengan kata damai. Artinya, dalam konteks Indonesia, Satrio Piningit Ratu Adil yang bakal mewujudkan Indonesia Raya menjadi bangsa dan negara superpower mercusuar dunia ini adalah seseorang yang menyuarakan perlawanan kepada bangsa asing yang selama ini dianggap telah menjajah Indonesia baik secara fisik maupun mental. Dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika di barat dan RRT di timur, adalah dua bangsa dan negara yang dianggap telah banyak merugikan Indonesia baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Jika selama ini tokoh-tokoh bangsa yang memimpin Indonesia lebih banyak mengalah dan tunduk kepada keinginan asing, sehingga output dari kebijakannya itu banyak merugikan terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, maka sosok Satrio Piningit Ratu Adil yang bakal memimpin Indonesia kelak adalah sosok yang berani mengibarkan perlawanan kepada dua negara besar barat dan timur itu. Intinya, Satrio Piningit Ratu Adil Indonesia Raya akan lebih memilih mengibarkan bendera perang kepada negara dan bangsa manapun daripada tunduk dan patuh kepada keinginan mereka yang dapat merugikan rakyat, bangsa, dan negara.
Itulah arti dan makna kalimat apet para pangeraning perang bergelar pangeran perang sebagai salah satu ciri atau kriteria Satrio Piningit Ratu Adil sebagaimana dimaksud dalam Jangka Jayabaya. Ciri atau kriteria tersebut nampak jelas dan gamblang terdapat dalam pribadi Bosman Mardigu Wawit Prasaja. Dari sekian tokoh nasional saat ini, tidak seorang pun yang secara terang-terangan berani menyatakan perlawanan kepada bangsa asing, khususnya kepada sekelompok orang yang disebut globalis yang telah mengendalikan Amerika dan RRT sebagai negara superpower dunia saat ini selain sosok Bosman Sontoloyo. Telah banyak video-video Bosman Mardigu yang isi materinya bernada hujatan dan perlawanan kepada kaum globalis sebagai bukti konkret jiwa perlawanannya terhadap bangsa asing yang merugikan Indonesia. Salah satu videonya adalah berikut ini. Bahwa Indonesia waktunya sekarang. Kenapa waktunya sekarang? Saya mau terangin. Nomor satu, dua negara lagi perang, dan ini adalah perang benar, pasti terjadi. Dan begitu mereka memenangkan perang, misalnya Tiongkok memenangkan perang, ya sudah, dunia akan rule by Tiongkok. Kemudian kalau Amerika menang, ya rule by Amerika gitu ya. Dan kita tahu bagaimana Amerika rule the world-nya gitu ya. Nah, sekarang who will win? Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Pada saat mereka perang ini, Pak, kita nyolong di tikungan. Jadi 2024 kita bisa number one country, bukan number 4 atau PricewaterhouseCoopers pernah bilang kita akan big 5. Enggak, Pak. Amerika kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen, Pak. Saya bikin Amerika sama Cina malah perang, Pak. Kasih gue satu pesawat kapal induk, kapal perang. Saya tembak satu nuklir ke Cina, nanti Cina bilang tuh Amerika tuh ya udah biar tembak-tembakan. Udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gue jadi bajingannya, Pak. Jadiin gue persona non grata, Pak, orang yang tidak disukai dunia, Pak. Kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen. Saya masuk, saya tembak itu satu rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan mereka perang, Pak. Mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa, Pak, tapi dicintai tanah air nggak apa-apa, Pak. Jadi agak gila sedikit lah, Pak. Dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara sehingga ekonomi kita maju bareng. Itulah kriteria kelima Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang telah dipenuhi oleh sosok Bosman Mardigu Wawit Prasaja. Kriteria keenam dan seterusnya akan kita bedah dalam video-video berikutnya. Terima kasih sudah berkenan menonton, like, subscribe, dan membagikan video dan channel ini. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.